Baik, selamat sore Pak. Di sini perkenalkan, nama saya Lovis Kastria Pasaribu dengan NIM 12S25016. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang saya buat pada tugas T08. Jadi Pak, di sini saya membuat sebuah program bahasa C yang digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa. Program ini mencakup pengelolaan data mahasiswa, mata kuliah, serta hubungan antara keduanya yang disebut dengan enrollment. Selain itu, program ini juga mampu menghitung performa nilai dan GPA atau IPK mahasiswa berdasarkan data yang tersedia. Secara umum Pak, program ini menggunakan konsep struct untuk mempresentasikan data, enum untuk nilai grade, serta fungsi-fungsi modular agar setiap proses dapat dipisahkan dengan jelas. Hal ini membuat program lebih terstruktur dan mudah dibaca, juga mudah dikembangkan. Sebelumnya, tugas T08 ini juga merupakan lanjutan dari tugas T07 sebelumnya Pak. Jadi yang pertama itu kita akan membahas grade to text. Grade to text ini membahas tentang tujuan untuk mengubah nilai grade yang awalnya berbentuk enum menjadi string atau teks yang dapat ditampilkan ke layar. Di dalam dunia pemrograman, enum sering digunakan untuk efisiensi dan konsistensi. Tetapi ketika ingin ditampilkan ke pengguna, bentuk string lebih mudah dipahami, Pak. Jadi di dalam fungsi ini digunakan struktur switch case yang dimana setiap kemungkinan nilai enum seperti grade A, grade AB, grade B, dan seterusnya. Jika nilai tidak cocok dengan semua case, maka akan masuk ke default dan mengembalikan atau non. Ini penting sebagai bentuk penanganan error sederhana agar setiap program tetap stabil. Nah, selanjutnya Pak, di sini kita masuk ke calculate performance. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung nilai performa mahasiswa pada suatu mata kuliah. Konsepnya adalah setiap nilai huruf memiliki bobot tertentu. Misalnya, A memiliki bobot 4,0, grade AB 3.5, grade B 3.0, grade BC 2.5, grade C 2.0, grade D 1.0, grade E 0.0, dan default point 0.0. Jadi Pak, di dalam fungsi ini pertama dibuat variabel point yang bertipe float dan diinisialisasi dengan 0.0. Kemudian menggunakan switch case, nilai grade akan dikonversi menjadi bobot angka. Selain itu, nilai bobot tersebut dikaitkan dengan jumlah SKS dari mata kuliah. Hasil perkalian ini disebut dengan nilai performa. Nilai performa ini sangat penting karena akan digunakan dalam perhitungan GPA. Jadi bisa dibilang fungsi ini adalah dasar perhitungan IPK mahasiswa. Berikutnya kita akan membahas print course. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi dari sebuah mata kuliah. Data ditampilkan meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, serta nilai minimum kelulusan. Output yang akan ditampilkan menggunakan printf dengan format dipisahkan oleh tanda garis vertikal atau pipe yang ini. Tujuannya agar output terlihat rapi dan terstruktur. Di dalam fungsi ini Pak, bisa juga dipanggil fungsi grade to text untuk mengubah passing grade menjadi bentuk string. Selanjutnya ada fungsi print student. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa. Data yang ditampilkan meliputi ID, nama, tahun, program studi, dan GPA. Dan sama seperti sebelumnya Pak, format output dibuat rapi dengan pemisah pipe. Yang menarik di sini itu Pak, pada bagian GPA ditampilkan 2 angka di belakang koma menggunakan format persen 2F. Ini penting agar hasil terlihat lebih profesional dan konsisten. Nah, di sini Pak terlihat 2F
/n. Kemudian kita akan masuk ke print enrollment. Pada fungsi ini Pak, itu untuk menampilkan data hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Jadi di sini kita bisa melihat mahasiswa mengambil mata kuliah apa dan mendapatkan nilai berapa. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, terus ada juga ID, terus ada nilai huruf, serta nilai performa. Untuk mendapatkan nilai performa, fungsi yang digunakan yaitu calculate performance yang ini Pak. Ini untuk menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi dalam program saling terhubung. Setelah itu ada fungsi print enrollment. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan banyak data enrollment sekaligus. Di dalamnya terdapat perulangan for yang berjalan dari indeks 0 sampai jumlah data enrollment. Kemudian kita akan masuk ke fungsi create cars. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan setiap data. Berikutnya kita akan masuk ke pembuatan data, yaitu create cars. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan untuk membuat suatu data mata kuliah. Parameter yang diterima adalah kode, nama, dan jumlah SKS dan passing grade-nya. Kemudian di dalam fungsi ini dibuat variabel struct. Kemudian nilai-nilai parameternya disalin ke dalam struct menggunakan fungsi strcpy untuk string dan assignment biasa untuk tipe data lain. Setelah semua diisi, struct dikembalikan. Kemudian adalah fungsi create student. Nah, ini Pak. Fungsi ini mirip dengan create cars, tapi digunakan untuk membuat data mahasiswa. Data yang dimasukkan meliputi ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Di sini juga akan dilakukan penyalinan string menggunakan strcpy. Kemudian nilai GPA diinisialisasi dengan 0.0 karena mahasiswa belum memiliki nilai sebelum dilakukan perhitungan. Yang ini Pak. Kemudian ada fungsi create enrollment. Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah. Parameter yang diterima meliputi course, student, tahun, dan semester. Di dalam fungsi ini, struct enrollment diisi dengan data course dan student. Tahun disalin menggunakan strcpy dan semester diisi langsung. Nilai grade diset ke grade known sebagai nilai awal. Hal ini menunjukkan bahwa saat awal enrollment dibuat, mahasiswa belum memiliki nilai sampai nanti diupdate menggunakan fungsi lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi set grade. Pada fungsi ini digunakan untuk memberikan atau mengubah nilai pada suatu enrollment. Yang menarik di sini Pak, ada metode pencarian yang menggunakan reverse search. Nah, perulangan ini dimulai dengan indeks terakhir menuju ke awal. Tujuannya yaitu jika ada data yang sama, maka yang diupdate adalah data terbaru. Ini adalah teknik yang cukup penting dalam pengolahan data, Pak. Di dalam perulangan, dilakukan pengecekan apakah kode mata kuliah dan ID mahasiswa sesuai menggunakan strcmp, dan jika cocok, maka nilai grade akan diubah sesuai dengan parameter yang diberikan. Lalu perulangan dihentikan dengan break. Yang ini, Pak. Nah, terakhir kita akan masuk ke fungsi calculate GPA. Nah, pada fungsi ini adalah inti dari program karena digunakan untuk menghitung IPK mahasiswa. Prosesnya dimulai dengan membuat variabel untuk menyimpan jumlah nilai performa dan total SKS untuk menyimpan jumlah SKS. Nah, kemudian dilakukan perulangan terhadap seluruh data enrollment. Jika ID mahasiswa pada enrollment sama dengan ID mahasiswa yang ingin dihitung, maka nilai performa
maka nilai performanya akan dihitung menggunakan fungsi calculate performance. Nah, kemudian nilai performa tersebut akan ditambahkan ke total, Pak, dan SKS mata kuliah ditambahkan ke total SKS. Setelah semua data diproses, maka dilakukan pengecekan apakah total SKS lebih dari 0. Nah, jika ya, maka GPA dihitung dengan rumus dibagi total SKS. Jika tidak, maka GPA akan diset menjadi 0.0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Nah, dari fungsi ini kita bisa melihat bagaimana konsep agregasi data digunakan untuk menghasilkan nilai akhir yang bermakna, yaitu IPK mahasiswa. Secara keseluruhan, Pak, program ini merupakan contoh implementasi yang baik dari konsep dasar pemrograman bahasa C, seperti penggunaan struct, enum, fungsi array, serta manipulasi string. Program ini juga menunjukkan bagaimana data dapat saling berhubungan dengan proses untuk menghasilkan informasi yang lebih kompleks. Nah, selain itu, program ini juga menekankan pentingnya modularitas untuk memecah program menjadi fungsi-fungsi kecil yang masing-masing memiliki tanggung jawab tertentu. Dengan cara ini, program menjadi lebih mudah dipahami, Pak, diuji, dan dikembangkan. Jika program ini dikembangkan lebih lanjut, kita bisa menambahkan fitur seperti input user, penyimpanan ke file, atau bahkan sistem pencarian dan pengurutan data. Dengan memahami program ini, kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sistem akademik sederhana dapat dibangun menggunakan bahasa C. Nah, di sini, Pak, saya sudah selesai menjelaskan program saya, dan saya akan menunjukkan bahwa submitan saya sudah berhasil dan mendapatkan centang hijau. Nah, baik, Pak, sekian penjelasan dari saya mengenai program ini. Jika ada kesalahan penjelasan atau tutur kata, saya memohon maaf. Terima kasih, Pak.